Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi pada umat Islam setelah wafatnya sang pemimpin tercinta, Nabi Muhammad SAW? Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam, sekaligus menjadi ujian terberat bagi persatuan umat yang baru saja terbentuk. Bagaikan kapal yang kehilangan nahkodanya di tengah badai, berbagai gelombang fitnah mulai menerpa. Di tengah kekacauan dan kesedihan itu, muncullah sosok Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat terdekat Rasulullah, yang dengan pundaknya yang kokoh, memikul amanah kepemimpinan yang luar biasa berat. Namun, tantangan yang beliau hadapi tidaklah main-main. Beberapa suku yang sebelumnya menyatakan keislaman, tiba-tiba berbalik arah. Mereka murtad, kembali ke kepercayaan lama, bahkan ada yang mengaku sebagai nabi baru. Puncak dari semua ini adalah penolakan mereka untuk membayar zakat. Bagi mereka, zakat hanyalah sebuah upeti yang dulu mereka bayarkan kepada Nabi Muhammad. Dengan wafatnya Nabi, mereka merasa kewajiban itu gugur. Mereka berkata, "Kami tetap akan syalat, tapi kami tidak akan membayar zakat." Mereka memisahkan dua rukun Islam yang tak terpisahkan. Inilah bibit perpecahan yang sangat berbahaya, yang jika dibiarkan, akan meruntuhkan pilar-pilar agama dari dalam. Bagaimana sikap Khalifah Abu Bakar? Apakah beliau berkompromi? Sama sekali tidak. Dengan ketegasan seorang pemimpin sejati yang dipenuhi iman, Abu Bakar mengucapkan kalimatnya yang masyhur. "Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan kepadaku seekor anak kambing yang dulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan itu." Bagi Abu Bakar, salat dan zakat adalah satu kesatuan. Mengurangi salah satunya sama dengan merusak keutuhan ajaran Islam. Ketegasan ini bukanlah karena haus kekuasaan, melainkan demi menjaga kemurnian syariat yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Maka, digelarlah persiapan untuk sebuah kampanye militer yang akan tercatat dalam sejarah sebagai Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Khalifah Abu Bakar mengumpulkan para sahabat, menyusun strategi, dan membentuk 11 pasukan yang akan dikirim ke seluruh penjuru Jazirah Arab untuk menumpas pemberontakan. Setiap pasukan dipimpin oleh komandan terbaik yang dimiliki umat Islam saat itu. Dan di antara semua komandan itu, ada satu nama yang bersinar paling terang. Seorang jenderal yang dijuluki pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Dialah yang dipercaya memimpin pasukan utama untuk menghadapi musuh-musuh yang paling kuat dan berbahaya. Dengan taktiknya yang brilian dan keberaniannya yang tak tertandingi, Khalid bin Walid menjadi ujung tombak dalam misi menyatukan kembali umat Islam. Pasukan pertama yang dihadapi Khalid adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Tulaihah al-Asadi, salah satu nabi palsu yang berhasil mengumpulkan banyak pengikut. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Suara pedang beradu, debu beterbangan, dan teriakan takbir membahana di medan perang. Pasukan Muslim, meski jumlahnya mungkin lebih sedikit, bertempur dengan semangat iman yang membara. Mereka berperang bukan untuk harta atau dunia, tapi untuk mempertahankan agama Allah. Dengan izin Allah, strategi Khalid bin Walid membuahkan hasil. Barisan musuh berhasil diporak-porandakan. Melihat kekalahan di depan mata, banyak dari pengikut Tulaihah yang melarikan diri, dan Tulaihah sendiri akhirnya kabur. Kemenangan ini menjadi pesan yang jelas bagi suku-suku lain yang berniat membangkang. Kekuatan Islam tidak akan pernah goyah hanya karena wafatnya seorang nabi. Setelah menumpas nabi palsu Tulaihah, misi Khalid belum selesai. Tantangan terbesar menantinya di Yamamah. Di sanalah Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang paling besar pengaruhnya, membangun kekuatan dengan puluhan ribu pengikut dari Bani Hanifah. Ini bukan sekadar pemberontakan biasa. Ini adalah ancaman eksistensial bagi negara Madinah dan masa depan Islam. Pertempuran Yamamah menjadi salah satu pertempuran paling berdarah dan paling menentukan dalam sejarah awal Islam. Pasukan Musailamah sangat kuat dan terorganisir. Pada awal pertempuran, pasukan Muslim sempat terdesak. Namun, Khalid bin Walid, dengan kejeniusan militernya, merombak barisan dan membakar kembali semangat juang para prajurit. Ia berteriak, memotivasi mereka untuk mengingat janji surga dan membela agama Allah.
Puncaknya terjadi ketika pasukan Muslim berhasil menerobos pertahanan musuh dan mengepung mereka di sebuah kebun yang kemudian dikenal sebagai kebun kematian karena banyaknya korban yang jatuh di sana. Di kebun inilah pertempuran jarak dekat yang brutal terjadi, hingga akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab sendiri berhasil ditumbangkan. Dengan tewasnya sang pemimpin, semangat kaum murtad pun runtuh. Kemenangan besar diraih, namun dengan harga yang sangat mahal. Banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur syahid dalam pertempuran ini, yang kelak menjadi salah satu alasan utama pengumpulan mushaf Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar. Satu persatu, benteng kemurtadan dan pembangkangan berhasil diruntuhkan. Suku-suku yang tadinya menolak zakat dan mengikuti nabi palsu, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan Islam adalah kekuatan yang hakiki, yang dilindungi oleh Allah. Mereka pun kembali menyatakan ketundukan. Bukan karena paksaan pedang, melainkan karena kesadaran bahwa jalan yang mereka tempuh sebelumnya adalah jalan kesesatan. Mereka kembali memeluk Islam dengan benar dan membayar zakat sebagai wujud ketaatan yang utuh. Perang Riddah bukanlah sekadar perang untuk menagih pajak. Ini adalah perang ideologi, perang untuk mempertahankan prinsip dasar agama. Khalifah Abu Bakar mengajarkan kepada kita semua sebuah pelajaran abadi. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan pokak-pokak, akidah, dan syariat. Islam harus diterima secara kafah, secara keseluruhan. Ketegasan beliau telah menyelamatkan Islam dari perpecahan di masa-masa paling kritisnya. Dari api perang Riddah inilah lahir sebuah kesatuan yang lebih kokoh. Umat Islam yang tadinya tercerai-berai oleh fitnah, kini kembali bersatu di bawah satu panji, satu kepemimpinan, dan satu syariat. Fondasi yang goyah berhasil diperkuat kembali. Dan dari fondasi yang kokoh inilah, nantinya umat Islam akan melangkah keluar dari Jazirah Arab, menyebarkan cahaya petunjuk ke seluruh penjuru dunia, menaklukkan dua imperium besar, Persia dan Romawi. Semua itu dimulai dari ketegasan seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, dalam mempertahankan pilar zakat. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga keutuhan ajaran agama dan betapa besar pengorbanan para pendahulu kita dalam memperjuangkannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah penuh hikmah dalam sejarah Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.